Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pada siang hari ini, dari pagi hingga siang hari ini, kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan, kita undang Roh Kudus untuk menuntun kita, supaya firman yang akan kita baca dan kita pelajari, menguatkan iman percaya kita, mengajari kita, dan kiranya kita tetap berada di jalan Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Siang hari ini Bapa kami datang ke hadiranmu yang suci. Ampuni dosa kami supaya kami layak untuk dekat-dekat kehadiranmu. Bapa di surga, kami akan membaca firmanmu. Ajari kami Bapa, supaya apapun yang kami pelajari dan firmanmu yang berbicara atas kehidupan kami. Kami mengerti, kami melakukan turut kehendakmu, memuliakan namamu. Terpuji namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silahkan kalian nonton yang di part 174 itu. Judulnya Petrus akan menyangkal Yesus. Percakapan waktu perjamuan malam, Yesus memperingatkan Petrus. Kita akan lanjut lagi tentang pengajaran Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan aku sekarang pakai baju yang seperti ini, nggak hitam lagi, karena ini sebenarnya detik-detik bagaimana perjalanan Yesus akan disalibkan. Tetapi di Yohanes ini ada beberapa perikop, ya, ada sekitar 8 perikop. Jadi ketika di 8 perikop ini adalah pengajaran Yesus bagaimana dia akan menjanjikan sesuatu hal yang begitu berharga, yang artinya dia pergi ke surga nantinya. Setelah dia mati dan dia pergi ke surga, dia sudah menjanjikan begitu banyak hal untuk kehidupan kita yang kekal. Jadi aku nggak pakai baju warna hitam, tapi setelah nanti ketika Yesus ditangkap dan detik-detiknya bagaimana dia penyaliban, aku akan kembali memakai baju warna hitam, karena di situ aku ingin merasakan bagaimana perjalanan Yesus ketika dia disalibkan untuk menebus dosaku, dosa kita semua. Jadi seperti aku ingin seperti contohnya beginilah, kalau ada orang yang meninggal kan kita biasanya pakai baju itu warna hitam ya. Seperti kita menghargai mereka yang ditinggalkan, atau pada saat kita itu seperti kayak berduka. Jadi aku merasakan duka cita itu ketika Yesus nanti masuk ke dalam kisah itu ya. Nah, sekarang di sini kita akan lanjutkan bagaimana pengajaran Tuhan Yesus atau janjinya dia kepada kita yang ditinggalkan dia nanti. Ayatnya di sini tidak ada di kitab lain ya, karena biasanya kan perikop terus ada nanti di kitab-kitab lain, tapi ini nggak ada. Ayatnya di Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku,
Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi itu tadi bagaimana firman Tuhan, dia di sini dikatakan rumah Bapa. Ketika Yesus nanti sudah mengalami kematian hanya 3 hari ya. Jadi kematian itu tidak menguasai Tuhan kita Yesus Kristus karena dia akan menang nantinya. Tetapi ketika dia akan kembali, karena dia memang bukan dari dunia ini, dia itu dari surga dan dia akan kembali ke surga. Dan di sini dikatakan, aku akan baca ulang lagi ya dari atas. Tuhan sudah katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat yang indah buat kita, supaya di mana dia berada, kita pun murid-muridnya, kita pun pengikutnya, kita pun anaknya akan bersama-sama dia nanti kelak. Jadi dia nggak ninggalin kita. Dia hanya pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Jadi selama kita hidup di dunia ini, mau apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena sayang sekali ketika kita meninggalkan dia, kita tidak bersama-sama dia nanti kelak. Dan di sini lagi dikatakan, di ayat 4, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi si Thomas ini bilang, kami nggak tahu engkau akan pergi kemana. Jadi bagaimana kami akan mengikuti engkau? Makanya Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah ayat yang sangat, kalau aku mau bilang, sangat banyak dijumpai atau disebutkan oleh orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus ketika mereka datangi oleh Tuhan Yesus. Jadi ayat ini adalah benar-benar firman yang tidak main-main ya. Jadi orang yang sekelas tidak pernah mengenal Tuhan Yesus, ketika dia dipilih oleh Tuhan Yesus, ayat ini selalu dikatakannya. Dia akan mengatakan, aku didatangi Tuhan Yesus, dan ayat ini, ayat Alkitab perkataan ini, dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika kita mau datang kepada Allah Bapa, kepada Bapa itu, kita harus melewati pintunya, yaitu Yesus Kristus. Menerima dia sebagai juru selamat pribadi kita. Jadi tanpa pintu yang kita lewati, yaitu Yesus Kristus, kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Jadi jangan coba-coba melalui pintu yang lain, tetapi kita harus melalui pintu Yesus Kristus. Bagaimana? Dibaptis, bertobat, ya, menyesali dosa-dosa kita, kemudian kita menerima dia sebagai juru selamat pribadi kita, melakukan firman Tuhan. Jadi nggak usah bingung kita mau cari Tuhan itu, mau ke sana kemari, bingung kita cari. Dimanapun kita berada, ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, ketika kita sudah mengakui dia sebagai juru selamat pribadi kita, ketika Yesus itu sudah hidup di dalam diri kita, perlakuan kita, pokoknya aplikasi semua yang ada di firman Tuhan kita lakukan. Sehingga itu kita sudah jadi pengikut Yesus sejati. Gak usah bingung mau cari ke sana, ke gunung, ke laut, ke sana, gak usah. Dimanapun kita tinggal, ketika kita sudah menerima dia sebagai juru selamat pribadi kita, ketika kita sudah mengakui dia otoritas di dalam semua ya, dia adalah otoritas di dalam diri kita sendiri, kita hidup atau mati, kita sudah mendapatkan rumah kekal itu. Kita akan hidup bersama-sama dia nanti kelak. Jadi mau mati mau hidup kita nggak usah takut lagi. Kemudian di sini dikatakan, ketika Thomas ragu, nggak ngerti dia ya, sama seperti kita yang belum percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Kita bilang, aku nggak bisa tahu kemana engkau pergi Tuhan. Jadi kasih tahulah kami. Makanya Tuhan bilang, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita sudah kenal pribadi itu. Karena ketika kita melihat Yesus Kristus,
menerima Yesus Kristus, kita sudah menerima Bapa itu, Bapa Allah itu. Jadi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita nggak usah ragu-ragu, kita nggak usah bingung, kita nggak usah harus cari Tuhan kemana, dimanapun kita tinggal. Ketika kita melakukan kehendak Dia, ya apa kehendak Dia, baca firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, selalu firman-Nya mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Jadi 3 ini adalah sesuatu hal yang diingini Tuhan Yesus. Jadi ketika kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat kita harus melakukan kehendaknya Dia. Kita harus setia, mempunyai belas kasihan, mempunyai empati. Jadi kita harus care. Jadi semuanya. Bukan berarti kita nggak memberikan persembahan juga ke gereja atau kita menyumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kita juga sudah di 3 ini. Kalau kita mempunyai belas kasihan, udah pasti kita, baik orang yang membutuhkan pertolongan melalui materi, informasi, dan sebagainya, pasti kita sudah katakan. Atau kalau kita mempunyai keadilan, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi seorang teman, kita juga nggak condong misalnya si A kita bela, yang si C-nya kita nggak bela, atau sebagainya. Atau kita malah memihak si A dan si B-nya itu. Jadi tidak ada pemihakan ya, yang ada itu adalah keadilan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak, atau kalau benar bilang benar, kalau tidak benar bilang tidak benar. Jadi itulah sebabnya di mana Tuhan nggak usah ribet. Kalau iya dan amin. Kalau iya bilang iya, enggak bilang enggak usah di tengah-tengah. Kita sering itu, orang kita ya, khususnya kita tuh sering banyak basa-basi, kita sering takut seperti mengatakan tidak atau iya. Karena kita itu udah cenderung selalu bilangnya mungkin, ya udah lihat nanti dan sebagainya ya. Jadi ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita harus mengatakan iya dan tidak atau amin. Jadi nggak usah berbasa-basi, kecuali kita menerangkan sesuatu, mungkin kita bisa kompromi dalam artian bagaimana cara supaya orang mengerti akan firman Tuhan. Kadang-kadang kita butuhkan adalah sesuatu, bukan berarti kita kompromi dengan dosa itu, tetapi kita mencari cara supaya kita bisa terangkan sama orang ini mengerti. Di ayat 8 kita baca, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, jadi di sini udah diterangkan ketika si Thomas dan si Filipus seperti kayak bingung dia. Si Thomas bilang, kami nggak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami bisa mencari atau mengikutimu. Kemudian si Filipus bilang, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Makanya Tuhan katakan, kalau engkau sudah melihat aku, berarti engkau sudah melihat Bapa. Karena apa yang kulakukan itu dari Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi setiap apapun yang kukatakan itu dari Bapa. Dan statement yang jelas, sangat jelas ya. Aku dan Bapa satu. Satu itu berarti dia sendiri. Cuman keberadaannya itu adalah pemisah. Tetapi dia mengorbankan dirinya sendiri melalui anaknya. Tetapi dia sendirilah itu. Makanya ada seorang yang tadinya dia beragama di seberang, dia terima Yesus, dia udah katakan secara simpelnya lah ya. Kalau ada di atas seorang putra yang paling dekat, dia pasti akan sematkan itu. Tetapi karena seorang putra, kan anak itu lebih dekat daripada teman, kolega, dan sebagainya, itu pasti jauh ya. Kalau kita misalnya bilang, oh itu anak si A,
Karena kita percaya sama si A, itu anaknya. Oh ya udah kita percaya. Kalau ada contohnya orang datang, oh itu pembantunya si A, kita masih ragu-ragu. Tapi kalau dia bilang itu anaknya, pasti kita lebih percaya. Makanya itulah disematkan kepada Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya dia sendiri, Bapa itu sendiri. Karena aku dan Bapa satu. Ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan itu sumbernya dari Bapa. Makanya di sini dikatakan, sudah sekian lama engkau, Filipus, engkau tidak mengenal aku. Sekiranya engkau tidak percaya kepadaku, tetapi percayalah semua apa yang kulakukan. Pekerjaan yang kulakukan itu paling nggak percaya di situ. Karena mujizat itu tidak mungkin dari tempat lain kalau nggak dari Bapa itu sendiri. Karena hanya Dia yang bisa melakukan itu. Ya, jadi kita manusia dan bahkan setan pun mempunyai batas. Ketika dia dikasih kuasa untuk menguasai dunia ini. Tetapi ingat, dia terbatas juga. Makanya ketika kita sudah dikuasai, iblis ya pikiran kita ini, undang selalu Tuhan. Karena dia rivalnya. Jadi ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kedagingan kita nggak mampu mengalahkan iblis itu sendiri. Di ayat selanjutnya, aku baca dari yang sebab ini ya, kemudian 13-14. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus setelah mati nanti akan kembali kepada Bapa. Dalam artian dia juga dirinya itu sendiri ya. Tapi dia kembali ke surga lebih tepatnya. Karena dia berasal dari sana. Dan kemudian di sini dikatakan kalau kita berdoa, kita minta atas nama Tuhan Yesus, semuanya akan dia kabulkan. Tetapi pengabulan itu lihat-lihat juga. Kalau itu tidak baik buat kita, dia pasti tidak akan mengabulkan. Atau mungkin ada yang lebih baik, Tuhan Yesus akan memberikan yang lebih baik. Makanya kadang-kadang kita hanya melihat sebatas di sini. Manusia ini kita melihat sebatas di sini. Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Karena kita belum bisa melihat jauh ke depan, Tuhan bisa. Makanya di sini jangan membantah kalau udah Tuhan katakan. Aku banyak belajar tentang bagaimana ketika aku minta A, terus Tuhan tunjukkan. Ternyata apa yang ku minta itu adalah salah. Yang maksudnya tidak sesuai dengan kedepannya. Jadi pada saat aku sekarang telah ditunjukkan seperti itu, aku nggak mau lagi. Yang penting aku bilang, Tuhan Yesus, permintaanku seperti ini Bapa. Apakah sesuai dengan kehendak-Mu? Jika tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi, aku bilang. Karena kalau kita minta A, ternyata kita tidak memikirkan yang lain-lain. Di balik A yang kita minta itu, ada ini, ada itu. Jadi, aku nggak mau yang menurutku, makanya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada dia, ya. Percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan menyediakannya untukmu, kata Tuhan. Jadi Tuhan pergi bukan yang kayak orang yang kayak Bang Toib nggak pulang-pulang. Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya atau kita ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dalam artian dia sudah membeli asuransi untuk kita. Jaminan hidup kekal itu. Dan itu tidak bisa dibeli dengan asuransi yang di dunia ini. Asuransi Tuhan Yesus adalah asuransi kekal. Ya, jadi nggak main-main. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan karena rugi, sia-sia hidupmu tanpa Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Aku akan bikin video satu lagi karena semalam aku tidak bikin video. Jadi kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih atas rumahmu Bapa, di mana engkau kembali ke surga, kembali kepada Bapa, menyediakan tempat yang indah, yang kekal, yang tidak ada sakit penyakit, derita, miskin kaya, tidak ada lagi Bapa. Kami manusia yang lemah ya Bapa, ampuni kami supaya jangan terhalang semua berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Sertai kami ya Bapa, anak-Mu berdoa untuk orang-orang di luar sana, siapapun mereka. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang sedang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar dan solusi, yang sedang mengalami duka cita Engkau berikan penghiburan, dan yang sedang bergumul memaafkan dirinya sendiri, keluarganya, temannya, atau siapapun yang pernah menyakiti hatinya, kiranya kasih setiamu Bapa menguatkan iman percayanya, supaya bisa memaafkan orang tersebut, dan dia berjalan di dalam jalanmu, menjadi terang sampai kedatanganmu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan kalian share. Dan kalau kalian punya komen, silakan di komen. Aku bisa belajar dari kalian juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.